Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi bersama saya Hidayat bersama di program Oase di Zakat TV. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu menggapai rahmat Allah melalui berzakat. Hadirin sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah itu sangat banyak sekali dan tidak terbatas. Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya memberikan kepada setiap manusia berbagai fasilitas hidup. Allah memberikan kepada setiap manusia berbagai karunia, berbagai rahmat, berbagai kasih sayang kepada Allah. Dalam bentuk pertama, Allah memberikan kepada kita kasih sayang berupa kesehatan, berupa fasilitas hidup, dan berupa kekayaan yang melimpah. Bagi sebagian kita, ada yang Allah berikan kasih sayang dengan Allah memberikan berbagai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan kasih sayang berupa kekayaan yang melimpah, maka di situ kita harus yakin bahwa kita juga harus membagi rahmat tersebut. Kita harus membagi kasih sayang tersebut kepada orang yang berhak, yaitu orang-orang yang fakir, orang miskin, orang-orang yang mempunyai keterbatasan dalam kekayaan, mempunyai keterbatasan dalam menggapai rahmat Allah. Oleh karena itu, dengan berzakat, sesungguhnya kita ini adalah sarana kita untuk menggapai rahmat Allah. Orang yang berzakat itu adalah orang yang baik, atau orang yang minal muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Dan rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Muzaki atau orang yang berzakat ini adalah orang yang baik. Sehingga orang yang baik itu pasti akan dekat kepada rahmat Allah. Dan ketika menggapai rahmat Allah, maka orang yang mendapat rahmat Allah tersebut harus memberikan rahmatnya, harus memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang-orang yang memiliki keterbatasan, orang-orang yang memiliki kekurangan dalam harta, kekurangan dalam kekayaan dan sebagainya. Oleh karena itu, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain bahwa orang yang memiliki kelebihan, orang yang memiliki kelebihan kekayaan, maka untuk menambahkan rahmat-rahmat Allah lagi, maka tidak ada lain, dia harus selalu menunaikan zakatnya. Sehingga dengan menunaikan zakat tersebut, dia akan terus mendapatkan rahmat Allah, dia akan terus menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dalam program ini mengajak kepada orang-orang yang diberikan kelebihan rahmat Allah, diberikan kekayaan dan sebagainya, untuk memelihara dan untuk menambahkan rahmat Allah tersebut, maka marilah kita berzakat, marilah kita tunaikan zakat, yang sebetulnya zakat yang kita tunaikan itu tidak besar dan itu tidak berarti apa-apa dibandingkan kekayaan yang kita miliki. 2,5% itu nilai yang tidak besar. Katakanlah kalau kita memiliki harta 10 juta, kita memiliki harta katakanlah 1 juta, dibandingkan dengan yang 2,5%, dan itu investasi kita di akhirat sebetulnya. Dibandingkan dengan harta kita yang 20 juta, yang 100 juta, yang 200 juta dan sebagainya, yang itu hanya dihabiskan di dunia saja dan tidak menjaga investasi kita di akhirat, maka yang besar itu nantinya akan menjadi belenggu kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahmat Allah itu tidak akan putus. Ketika di dunia kita mendapatkan rahmat Allah berupa kekayaan, dan kita pun nanti di akhirat akan mendapatkan rahmat Allah berupa kita diselamatkan Allah dari azab Allah, dari siksa Allah, dan kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
untuk menjaga kita, untuk memelihara kita rahmat Allah di dunia dan akhirat, maka marilah kita tunaikan zakat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Dan orang yang baik itu akan dekat kepada Allah, dekat kepada manusia. Insya Allah setelah yang berikut ini akan kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu bagaimana caranya menggapai rahmat Allah tadi dengan berzakat. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana menggapai rahmat Allah melalui berzakat. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dunia ini berbagai aktivitas kita berbeda-beda, pekerjaan kita berbeda-beda. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Insyiqaq, bahwa pekerjaan kita, setiap kita itu berbeda-beda. Tetapi bagaimana pekerjaan tersebut kita satukan, kita arahkan kepada arah yang sama, kepada tujuan yang sama. Kalau kita ilustrasikan dalam sebuah lembaga, kita ilustrasikan dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, semua kita harus bermuara kepada satu tujuan, kepada satu target yang ditetapkan oleh perusahaan atau sebuah organisasi. Begitupun kita, ketika Allah berikan kita sebuah anugerah, sebuah pekerjaan, bahwa kita semua berbeda-beda, pekerjaan kita berbeda-beda, mulai dari pekerjaan yang paling rendah sampai yang pekerjaan yang paling tinggi, katakanlah, baik jabatan maupun level di setiap perusahaan. Tetapi kita harus arahkan semua itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika orang sudah dekat kepada Allah, kita akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, potensi yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki itu harus bernilai ukhrawi, tidak hanya berorientasi duniawi. Kalau kita hanya berorientasi duniawi, katakanlah kita bekerja mendapatkan gaji, maka nilainya hanya sebatas duniawi saja. Kita hanya mencintai dunia saja. Kita cenderung urakan, cenderung hura-hura, berpesta-pesta dan sebagainya. Tetapi bagaimana nilai duniawi ini, hasil pekerjaan kita bisa bernilai ukhrawi, itulah sebetulnya yang esensi dari hidup kita ini. Karena Allah tegaskan bahwa kita ini semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bekerja itu adalah ibadah kepada Allah. Dan ketika kita bekerja menghasilkan sesuatu, terutama kekayaan, terutama gaji kita bisa investasikan dalam berbagai bentuk kekayaan. Bisa kita tabung, bisa kita belikan tanah, bisa investasikan di saham dan sebagainya. Ingat bahwa di situ kita harus juga berorientasi ukhrawi. Salah satunya adalah dengan kita melaksanakan atau menunaikan zakat. Kemudian, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kekayaan duniawi itu bisa menghantarkan kita bahagia dunia dan akhirat. Dan ini cita-cita semua manusia. Setiap manusia pasti berkeinginan hidupnya itu bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Itu pasti, sehingga kita terkenal, setiap muslim, setiap kita berdoa kepada Allah.
dengan doa yang paling populer, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua orang pasti menginginkan itu. Dan setiap doa ditutup dengan itu. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan berzakat itu bisa membuka kunci kebahagiaan dunia dan juga menyelamatkan kita di akhirat. Bagaimana kita tidak bahagia ketika kita bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Kita berzakat, kita membagi kelebihan harta kita, kita membagi kebahagiaan kita, rahmat Allah yang kita terima itu, kita bagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang ada di kolong-kolong jembatan, yang ada di pelosok-pelosok desa, mereka kekurangan. Kita berbagi kebahagiaan dengan mereka. Kita bahagia hati kita merasa terbuka, orang lain juga merasa bahagia. Dan ketika orang lain merasa bahagia akan mendoakan kita, sehingga kekayaan kita, kebahagiaan akan bertambah. Yang kedua, ketika kita sudah menggapai kebahagiaan duniawi, kebahagiaan dunia, maka kita nanti akan dibahagiakan Allah di akhirat kelak. Orang yang berzakat itu akan dibahagiakan Allah, akan diberikan tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kekayaan dunia akan bernilai atau membahagiakan duniawi dan juga akan menyelamatkan di akhirat. Dan inilah yang harus kita tekankan dan yang harus kita pahami, bahwa kekayaan kita itu harusnya berorientasi duniawi dan juga berorientasi ukhrawi. Kemudian sahabat zakat tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah tadi yang berupa kekayaan, yang berupa harta dan sebagainya yang kita miliki, harusnya sekali lagi itu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, ketika kita mendapatkan kekayaan, kita merasa bahwa kekayaan yang kita miliki itu adalah bagian dari kerja keras kita. Kekayaan yang kita miliki itu adalah bagian dari prestasi kerja kita. Kekayaan yang kita miliki itu bagian dari jerih payah yang saya lakukan. Itu memang ada proses, memang ada campur tangan kita ketika bekerja. Tetapi seorang yang beriman, kita harus yakin bahwa pekerjaan, bahwa kekayaan yang kita miliki itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus kekayaan yang kita miliki itu harus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zakat sebagian bagian dari ibadah kepada Allah dan merupakan pondasi Islam, rukun Islam, dan menjadi rukun Islam yang ketiga, maka ibadah zakat pun harus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 20, Allah tegaskan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, kata Allah, beribadahlah kepada Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah, melaksanakan zakat, melaksanakan ibadah lainnya, harusnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita merasa dekat kepada Allah, sekali lagi kita akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Kita merasa dekat kepada Allah, maka kita akan peduli kepada sesama. Kita dekat kepada Allah, maka kita tidak akan berani berbuat kesalahan, kita tidak akan berani berbuat maksiat dimanapun. Yang ada adalah kita terus berprestasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai menggapai rahmat Allah dengan berzakat setelah yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang menggapai rahmat Allah dengan berzakat. Masih bersama saya Ustadz Hidayat dan kita lanjutkan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menggapai rahmat Allah itu banyak sekali godaan dan cobaan. Godaan dan cobaan itu tentu secara eksternal dan secara internal selalu menghantui kita. Selalu ada saja hambatan, selalu ada saja tantangan ketika kita ingin menggapai rahmat Allah. Salah satunya adalah secara internal kita ini memiliki nafsu. Nafsu yang kita miliki ini kecenderungannya selalu ingin menguasai harta, selalu ingin menguasai kekayaan yang kita miliki. Dan cenderung kita akan memiliki sifat kikir, sifat tidak mau berbagi kepada sesama. Inilah yang paling banyak yang dirasakan, yang dimiliki oleh setiap manusia ketika dia mendapatkan kekayaan. Karena orang yang mendapat kekayaan itu, nafsunya menguasai akalnya, nafsunya menguasai hatinya. Sehingga ketika mendapatkan kekayaan, dia muncullah egonya, muncullah sifat bahwa kekayaan itu adalah miliknya dan kekayaan itu bagian dari kerja kerasnya. Dan itu cobaan yang paling besar yang dihadapi setiap orang, setiap manusia ketika Allah memberikan ujian. Dan ingat, kekayaan yang kita terima itu adalah ujian. Apakah rahmat Allah itu akan dipelihara dengan baik atau rahmat Allah itu akan diputus, kita sendiri yang mengelolanya. Oleh karena itu, ketika kita diuji oleh Allah berupa kekayaan, maka disitulah ada perang batin di dalam hati kita. Apakah kekayaan ini akan kita berikan haknya kepada orang lain atau tidak. Kemudian yang kedua, muncullah sifat juga di dalam diri kita itu adalah hubbud dunya, mencintai kekayaan yang berlebihan. Mencintai kekayaan yang berlebihan itu yang menimbulkan sifat-sifat angkuh, menimbulkan sifat-sifat iri, menimbulkan sifat-sifat kikir dan sebagainya. Dan ingat sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, orang yang kikir itu adalah orang yang jauh dari Allah. Orang yang kikir itu adalah jauh dari manusia. Orang tidak akan senang kepada orang yang kikir. Allah tidak akan senang kepada orang yang kikir. Oleh karena itu orang yang kikir itu, yang hubud dunia, yang mencintai dunia, mencintai kekayaan yang berlebihan sehingga dia kikir, maka jauh dari Allah, jauh juga dari manusia, dan ingat, dekat kepada api neraka. Api neraka yang dikobarkan, yang Allah sediakan, dan juga bisa pengertian api neraka ini adalah kebencian orang-orang kepada orang yang kikir. Dan ingat juga, orang yang kikir itu adalah orang yang dekat kepada neraka. Dan orang yang kikir ini adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat kepada api neraka. Sebaliknya, orang yang kikir, orang yang baik, orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan dekat kepada surga. Tinggal kita pilih, kita ini adalah tipe orang seperti apa. Apakah kita ini ketika mendapat kekayaan orang yang mencintai dunia berlebihan sehingga kita kikir, sehingga kita jauh dari Allah? Atau apakah kita orang yang dermawan, orang yang dicintai Allah, Allah akan tambahkan kasih sayang, Allah akan tambahkan rahmat kepada orang tersebut, dan orang-orang sekelilingnya pun akan cinta kepada orang tersebut. Itu adalah bagian dari hambatan ketika kita menggapai Allah, ketika kita menggapai rahmat Allah. Salah satu hambatannya adalah hubbud dunya, mencintai dunia yang berlebihan. Yang ketiga, hambatan yang paling besar ketika kita mau menggapai rahmat Allah, kita ingin berzakat, adalah tentu godaannya dari orang-orang yang terdekat kita. Orang-orang yang terdekat itu adalah bagian dari ujian Allah. Istri kita ujian dari Allah, anak kita itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mau menggapai rahmat Allah dengan berzakat, tentu ada saja kesalahpahaman, ketidaksetujuan dari istri. Istri menuntut ini, anak menuntut itu, sehingga lupa akan kewajiban membayar zakat, lupa menunaikan zakat. Sehingga yang ada adalah
bagaimana menuruti kemauan istri, menuruti keinginan anak, menuruti keinginan keluarga dan sebagainya. Ini adalah bagian sebetulnya kalau dipahami, ini bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak dan istri itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mau menunaikan zakat, kita harus berikan pemahaman kepada anak kita. Kita harus berikan pemahaman kepada istri kita bahwa dengan berzakat itu sebetulnya bukan mengurangi harta kita, tetapi malah sebaliknya menambah kekayaan kita dan menambah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sedikit sahabat zakat rahimakumullah, tidak sedikit orang atau keluarga yang dengan selalu berzakat karena doa dari orang yang diberikan zakat atau doanya mustahik, keluarganya rukun, hidupnya damai, kemudian dicintai oleh anak dan istrinya. Dan ini sebetulnya yang diidam-idamkan setiap keluarga. Setiap keluarga menginginkan atau bertujuan ingin sakinah, mawaddah, warahmah, damai dalam hidupnya, tentram, dan tidak ada masalah. Dan sebetulnya ketika berzakat, ini adalah menambah rahmat dari Allah sehingga berkeluarganya keluarga yang baik-baik, keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu harus menjadi catatan buat kita ketika kita mendapatkan kekayaan. Maka kekayaan itu jangan menjerumuskan kita, jangan menghancurkan kita. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mendapatkan kekayaan, mereka terjerumus. Banyak sekali sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita berlimpah kekayaannya, tapi kekayaan itu dimiliki tidak amanah, kemudian tidak dipelihara dan juga tidak menunaikan zakat, maka banyak sekali dan kekayaan itu saudara kita, sahabat kita itu terjerumus, itu mereka menjadi sengsara di dunianya, apalagi nanti di akhirat. Oleh karena itu, sahabat zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki satu tekad, satu keinginan, satu tekad hidup bahwa kita harus menggapai rahmat Allah. Dan ingat, rahmat Allah akan salah satunya akan digapai, akan diraih dengan kita menunaikan zakat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika kita sudah menunaikan zakat, ingat kita akan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita rahmat, menambahkan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita dengan diberikan rahmat, kita akan membagi rahmat tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada mustahik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabar rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat-Mu, berikanlah kepada kami keberkahan-Mu, berikanlah kepada kami kasih sayang-Mu, berikanlah kepada kami rahmat-Mu, dan juga berikanlah kepada kami kesehatan dari-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami segala rahmat-Mu, sehingga kami bisa membagi rahmat-rahmat tersebut kepada orang-orang yang kami cintai, sehingga kami dekat denganmu, dekat kepada orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah, Rabbana taqabbal du'ana min kulli hajatina. Ya Allah, perkenankanlah segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api-Mu. Ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita terus mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan pertemuan atau tema kali ini sekali lagi mendapatkan rahmat, menambah rahmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan bertemu pada episode berikutnya, masih di program Oase
di Zakat TV. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.